karakter yang cocok untuk gaya kita, kemudian pasangan apa yang kira-kira cocok, kemudian kapan waktu yang pas, pahami masing-masing, kemudian bagaimana cara entry dan exitnya. Oke, berikutnya. Pak Wi, Ya, kalau untuk support dan resisten itu apakah berlaku seterusnya? Apa kan boleh masuk ke chat dulu Pak Wi? ya, silakan Pak. Oh yang tadi hilang Pak Wi ya, garis-garisnya ya. Garis, misalnya, nah ini, misalnya itu kan udah ada garis-garis support dan resisten ya Pak Wi ya. Iya, Apakah nanti ketika ini berbalik, garis support dan resisten itu masih tetap berlaku? masih. Oh gitu. Jadi begini Pak, jadi fungsi dari support resisten itu adalah menguji apakah nanti kuat ditembus atau tidak. Kalau nanti yang kedua ini ditembus, maka berikutnya menuju ke resisten berikutnya di sana. Kemudian kalau yang ketiga ini tidak ditembus, mulai ditolak, berarti ini mulai berbalik. Nah, sekarang yang pertama yang R2, resisten yang kedua di breakout misalkan. Atau kita mulai dari R1 dulu. R1 di breakout, maka yang pertama tadi fungsi sebagai resisten ini berubah, bukan resisten lagi. Kalau sudah di breakout bukan resisten tapi support, jadi support sekarang. Itu caranya. Jadi awalnya resisten, kalau di breakout, kalau ditembus dan tebal sudah selesai di sana, maka fungsi resisten tadi menjadi support. Oke, diingat, fungsi resisten yang di breakout menjadi support. Artinya resisten yang kedua dengan support di sini. Kemudian resisten kedua nanti di breakout apa tidak. Kalau di breakout lagi, maka fungsi resisten ini berubah menjadi support yang terdekat lagi. Begitu caranya. Contoh ini di breakout misalkan ya, yang hijau seperti ini. Ini kan resisten ditembus. Berarti kalau nanti selesai ganti candle tetap posisi seperti ini. Ini namanya resisten di breakout. Maka fungsi resistennya di breakout ini berubah. Sekarang fungsinya menjadi support. Support yang terdekat dari running adalah support 1. Ini berubah menjadi support 2. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian kalau berbalik bagaimana? Kalau berbalik nanti dia menembus dari support ini, maka peluang selanjutnya masih ada peluang untuk lanjut lagi turun. Kalau di breakout supportnya, misalnya ini turun lagi begini. Nah, turun begini, maka fungsi yang pertama support tadi kembali berubah menjadi resisten lagi. Resisten begini. Kalau naik lagi kembali lagi jadi support lagi, seterusnya begitu. Kalau ternyata misalkan tadi support di breakout jadi resisten, kemudian di breakout lagi yang bawah, maka support yang di bawahnya ini juga berubah menjadi resisten lagi. Ya, resisten terdekat berarti resisten 1. Resisten 1 ini jadi resisten 2. Dan seterusnya kalau dia nanti breakout lagi kembali ke support yang selanjutnya. Kalau dia tidak bisa breakout berarti dia akan sideways di sekitaran itu nanti. Itu caranya begitu, seterusnya begitu. Ya, jadi ketika di breakout dia akan berusaha untuk melanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Kemudian diuji kalau naik, misalkan naik diuji di sini. Di R3 ini kira-kira breakout apa enggak? Ya, R3 ini breakout apa enggak? Kalau enggak breakout berarti dilihat nanti posisinya bagaimana. Kalau enggak breakout karena bisa saja nanti konsolidasi di situ. Atau dia akan ring di situ kemudian akan kembali naik lagi. Kalau nanti dia tidak ditolak. Beda kalau nanti di area di sini mulai ditolak, mulai warna merah dan sebagainya, nanti akan kembali turun lagi. Karena kondisi sekarang masih sideways, bisa saja nanti naik turunnya akan kembali turun lagi. Begitu seterusnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi Ya. kalau main di running, Mm-mm. kalau main di running, apakah support resisten itu berlaku?
Kalau running enggak, kalau running lihat aja runningnya. Kalau main di running Walaupun tidak perlu kita lihat support resistennya karena kita hanya main menggunakan pergerakan yang ada. jadi walaupun dia bergeraknya di daerah support Ya, resisten. enggak apa-apa. Yang terpenting kita lihat volatilitasnya. Kalau volatilitas tinggi, ya kita bisa mainkan di sana. Kalau kita tidak menggunakan volatilitas, main di running, tetap perhatikan support resistennya. Kalau volatilitas itu menggunakan pergerakan yang cepat. Jadi begitu kita profit, misalkan ini buy, ini kan ada koreksi. Trennya ke atas, ada koreksi turun, kita masuk buy misalkan begini. Ini kita tidak melihat. Kita hanya manfaatkan koreksi sebentar. Target kita tentu sampai di ujung lagi. Sampai di ujung sini. Ya. Atau setidaknya sudah profit, misalkan ini sudah 100 sekian, sudah profit, kita close selesai. Kemudian naik lagi misalkan begini, kondisinya utuh begini, tidak ada penolakan. Utuh tidak ada penolakan, di ujung atas itu penuh ya, karena ini arahnya ke atas, penuh di sana. Ya, kita pun bisa manfaatkan begini untuk koreksi turun. Kita bisa ambil posisi sell dengan cepat di sana. Di kondisi yang tebel, kemudian kotak tidak ada penolakan di atas. Harus bergerak dengan cepat karena kita membutuhkan pergerakan yang cepat. Begitu koreksi lagi, sell langsung di close lagi. Sellnya di close lagi. Kita membutuhkan koreksi begini. Nah, kalau biasa kalau di membutuhkan seperti ini, satu membutuhkan skill kita, yang kedua membutuhkan perhitungan lot yang tepat di sana. Karena kalau salah terlalu besar lotnya, kita tidak bisa ngatasi, bahaya nanti. Ya, kalau kita main running usahakan segera exit, segera keluar. Itu kira-kira Pak kalau kita bermain dengan running. Kalau running itu dilihat dari intensitasnya. Kalau ini ya pelan begini, fokus kita ke buy karena arah kecenderungannya ke atas. Satu, fokus kita ke buy. Yang kedua tetap dilihat kalau kita bukan bergerak dengan cepat ya, bukan karena ini volatilitas tinggi, kita tetap perhatikan waktunya ya, bukan 5 menit pertama pokoknya. Kalau sudah jam-jam tua itu artinya ya sudah 30 menit ke atas tentunya. Bahkan sudah 40-an ke atas. Tetap kita perhatikan waktu. Yang kedua tetap perhatikan level psikologi. Level psikologi itu di mana di sebelah kiri yang terdekat di situ banyak penolakan-penolakan, yang penolakan itu punya pengaruh terhadap candle-candle sebelumnya. Kalau kita lihat penolakan di sini semuanya berakhir di sini dan pada akhirnya turun. Inilah penolakan yang punya dampak. Maka ini menjadi wilayah-wilayah level psikologi yang kuat di atas. Kalau di area ujung itu tidak mampu untuk turun, untuk ditembus maksud saya, ya. Kemudian lihat volatilitas pergerakannya ini. Pergerakannya kemana, intensitasnya kemana kuatnya. Bagaimana kita bisa mengukur kekuatannya dari detak-detaknya. Misalkan turunnya 1, naiknya 3, turunnya 2, naiknya 4. Bagaimana kita menghitung? Tidak usah menghitung, ini yang perumpamaan saja. Dilihat dari volume saja. Kalau volumenya makin tebal, artinya buyer makin kuat di sana. Maka fokus kita tetap buy, ya, fokus kita tetap buy dengan catatan kalau sudah mendekati area level psikologi maka kita selesai dulu. Artinya ketika sudah menyentuh ujung level psikologinya yang di atas ini, ya kita jangan transaksi dulu. Kita tunggu sampai ini breakout atau kembali ke bawah. Ini masih ada Walaupun running peluang ya di Pak ya. sana. Ada peluang, kalau masih ada peluang jauh begini boleh-boleh saja. Ya, silakan. Kalau tadi kan berjalan tuh sampai di atas, masih kondisi running kan, masih jamnya masih Ya. ada sekitar 20 menitan. Itu kita lebih baik terus dulu. Apa ditahan? Misalnya kita udah profit tuh. Kalau profit close dulu. Sudah jangan bertahan Oh, karena profit. apa? Kalau pergerakannya terlalu lambat, nanti kita kelamaan di sana. Yang terpenting kita profit dulu, selesai dulu. Ya, nanti Atau lebih nunggu baik peluang keluar Pak lagi. ya. Ya, lebih baik keluar dulu. Nanti kalau misalnya koreksi turun lagi, tekanan ke atas masih kuat, ya kita ambil buy lagi. Fokus kita sementara ini buy, jangan melawan karena ini betul-betul tidak ada petunjuk untuk sellernya. Ya, tidak ada petunjuk. Dari mana kita melihat seller? Tidak ada, belum ada sama sekali.
Dari pergerakan candle yang ada, ini masih buyer dominan di sana. Kemudian level psikologi yang terdekat di sini sudah dilewati. Sedangkan level psikologi yang di atas lagi masih cukup jauh. Masih ada space di sana. Masih ada ruangan untuk bergerak ke atas lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi buyer belum ada yang mengalahkan. Artinya belum ada petunjuk untuk seller muncul di situ. Kecuali nanti kalau sudah ada warna merah, ya beda lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan arah kecenderungannya kuat naik, maka jangan dilawan, kita ikuti trennya. Tetapi kalau kita mau masuk, tunggu koreksi turun, atau misalkan ganti candle, misalnya ganti candle, biarkan kita lihat dulu, biarkan dia turun dah di awal, biarkan dia turun dulu. Justru kalau di awal turun dulu itu peluang yang bagus buat kita nanti. Misalkan dia ganti candle terus langsung turun begini, nah kita tunggu aja sampai selesai. Atau bukan sampai selesai, misalkan ini tunggu sampai tidak mampu, merah ini sampai jadi warna hijau. Ya, saya selalu sampaikan ke teman-teman kalau cara entry-nya, biar kita lebih peluangnya, momennya, ya seperti itu kira-kira. Nah, ketika tadi sudah turun merah tidak mampu jadi ekor, kemudian naik lagi menjadi volume tebal, kita baru ambil posisi buy di sini. Jadi kalau begitu selesai candle ini Pak Win yang lagi selesai, ketika masih ada surplus bisa kita langsung entry buy. Ketika Masih ada surplus sama resisten yang atas. ya boleh, Ini tapi kan kalau bisa tunggu biarkan turun dulu, jangan langsung ambil posisi buy. Biarkan turun dulu sampai tidak mampu itu ditolak lagi oleh buyer. Di bawah nanti akan menjadi ekor, sekecil apapun tidak masalah. Yang terpenting biarkan dia turun dulu. Fokus kita tetap naik, buy, tapi momennya kita lihat, kita tunggu sampai dia tidak mampu turun. Itu akan menjadi lebih valid, akan lebih menjadi kuat kalau kita nanti menunggu seperti itu. Ya, daripada kita langsung entry buy, kita kena floating turun, ya goncangan pertama terkadang kita tidak tahan untuk melihat kondisi minus kita, sehingga cut loss begitu. Nanti kerugian kita habis gara-gara cut loss di awal. Maka tunggu, biarkan dia turun dulu. Kalau sudah tidak mampu jadi ekor, merah sudah habis jadi warna hijau mulai tebal, masuk buy di situ. Itu akan jauh lebih kena nantinya. Ya, kira-kira seperti itu caranya, tekniknya seperti itu. Ya, kalau kita langsung buy ya boleh, bukan tidak boleh saja, tapi nanti kalau kena floating kita deg-degan di awal. Kalau dia turun dulu kan enak, berarti artinya turun sudah tidak mampu, tinggal naiknya saja. Termasuk yang ini yang saya coba untuk bersihkan dulu ya. Termasuk yang ini misalnya, perhatikan ketika ini merah kemudian dia tiba-tiba hijau. Nah, hijau ini kalau kita baca secara logika karakter candle, merah dimakan habis oleh hijau. Ini kemungkinan besar akan naik. Tetapi lebih baik kalau kita menunggu, biarkan turun dulu. Fokus kita tetap buy, tetapi momennya menunggu, biarkan dia turun dulu. Biarkan dia turun dulu sampai di sana. Sampai tidak mampu, tidak tahu sampai di mana. Mungkin sampai di bawah atau sampai di atas, tidak mampu, kemudian ditolak oleh buyer. Ditolak oleh buyer kemudian berubah menjadi warna hijau. Nah, disinilah kita nanti baru masuknya. Ini akan jauh lebih menguatkan keyakinan kita. Kita akan lebih cepat nanti profitnya daripada kita di awal. Di awal tadi kita kena floating ini masih deg-degan duluan, menunggu lama. Tapi kalau kita sudah tinggal naiknya, ini sudah turun tidak mampu. Artinya seller sudah tidak mampu turun sampai di sini. Kemudian ditolak oleh buyer, tinggal naiknya saja sudah. Ini tinggal naiknya. Tinggal naiknya itu biasa lebih kuat lagi. Kalau sudah turun tidak mampu, dia naiknya akan jauh lebih kuat lagi. Ya seperti ini caranya. Termasuk yang contoh yang begini. Ya, ini yang contoh yang begini. Perhatikan garis ini. Ya, meskipun dia naik sebelumnya pun tetap diawali dengan penolakan. Perhatikan di sebelah kiri ada penolakan. Dia turun, seller sudah sampai sini tidak mampu. Kemudian ditolak oleh buyer jadi warna hijau. Pergantian dari merah ke hijau ini mengindikasikan buyer punya kekuatan. Fokus kita adalah buy, tetapi entry-nya menunggu dia turun. Dia turun sampai tidak mampu, naik. Nah, sampai berubah menjadi hijau tebal di sini, masuk buy di situ. Demikian juga ketika
di atas sudah mulai ada penolakan. Ini penolakan seller namanya. Jadi sampai di ujung bayarnya tadi, sampai di ujung atas ini ditolak oleh seller namanya. Ini ditolak oleh seller. Penolakan ini tidak boleh kita abaikan, tetap kita pertimbangkan. Meskipun body warna hijaunya tetap kuat di sana. Artinya tetap nanti ada buyer sampai di sana, tetapi penolakannya jangan diabaikan. Perhatikan berikutnya ini mencoba untuk kembali menyentuh tertingginya di sini. Ini buyer awalnya mencoba untuk menyentuh harga tertingginya, tapi gagal, ditolak oleh seller. Ini ditolak oleh seller. Perhatikan ujung ke ujung atau titik tertinggi, harga tertingginya. Harga tertinggi mulai merendah dari ujung di sini, kemudian naiknya tidak sampai. Kemudian ditolak oleh seller, dan berubah menjadi warna merah. Inilah peluang yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa ambil posisi sell di situ. Apalagi kalau ini sudah selesai, ganti warna merah. Satu candle sebelumnya ini ada penolakan, kemudian naik tidak mampu, berada di bawah titik tertingginya, kemudian ditolak dan ditutup dengan merah. Ini yang begini ini kuat, bakalan turun kuat. Tetapi sekali lagi, titik entry-nya tunggu, biarkan dia naik. Kalau fokus kita mau turun sell, biarkan dia naik. Kalau fokus kita mau buy, biarkan dia turun dulu. Ini turun, sebelum entry kita tunggu biarkan naik dulu sampai tidak mampu, kemudian turun, berubah menjadi warna merah. Disinilah kita mulai masuk sell-nya. Jadi semua ada petunjuknya, termasuk ini ya, nah sekarang ini. Kalau nanti ditutup dengan posisi seperti ini, diingat ini ada penolakan, pasti ada seller muncul nanti, ya silakan dibuktikan. Kalau kondisi seperti ini, fokus kita tetap buy karena seller belum muncul, hanya petunjuk awal. Beda dengan yang seperti ini, beda dengan yang ini, merah sudah muncul, kemudian kita fokus kita ke sell, tapi nunggu biarkan dia naik dulu. Nah ini belum muncul, ini masih dominan oleh buyer. Nanti kalau sudah mulai muncul merah, baru fokus kita di candle sesudahnya nanti. Biarkan dia naik dulu, kemudian jadi warna merah, masuk sell di situ lagi. Ya, kira-kira seperti itu nanti akan banyak potensi yang ada. Ya, teman-teman yang lain banyak memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini dan profit ya. Kalau kita lihat laporannya yang mungkin tiap hari banyak yang laporan ke kita juga. Terima kasih Pak, sekian ini saya ngambil posisinya seperti ini. Kemudian saya minta pertimbangan dan lain-lain. Hasilnya ya lumayan lah. Artinya ada perkembangan untuk ke arah yang lebih baik. Jadi diukur dari hasil yang didapatkan begitu. Seperti itu Pak, kira-kira mungkin ada pertanyaan lagi. Berarti kalaupun nggak dapat triggernya, yang berani nggak masalah berarti Pak ya? Nggak masalah. Jadi triggernya ada banyak nanti. Jadi kalau pas nanti ada trigger masuk, boleh. Kemudian kalau running boleh. Kalau misalkan di running tidak menemukan triggernya, turunkan di M15. Pasti menemukan triggernya. Udah merah-merah ya Pak ya? Ya, kan ada triggernya seperti ini. Tapi masih kecil, ya. Ini masih. Berarti kita OP-nya begitu di M15 mengikuti trennya yang merah. Kalau ini merah tebal sekali, nanti di candle selanjutnya boleh kita entry sell. Tapi di satunya tadi Pak, fokus kita. Tidak masalah, kita menggunakan M15, tapi target profitnya diturunkan. Tidak masalah. Di M15 ini sama, cara membaca juga sama. Hanya saja targetnya beda. Target profitnya jangan terlalu tinggi. Ya. Begitu turun profit kita selesai, kita close dulu. Naik deh Pak ya. Jadi kalau begini, ini di M15 sama Pak diukur. Buyer ini dominan. Tetap kita ukur, tarik dari buyer ke sini. Ini adalah area koreksinya di sini. Nah, koreksi di sini. Jadi kalau merah nanti turun, selagi masih berada di area sekitar ini, dia kembali naik lagi Pak. Itu. Jadi misalkan ini merah terus, tapi kalau masih berada di sini, masih di atasnya area koreksi ini, masih potensi naik lagi. Jadi jangan dianggap terus-menerus turun, bukan. Masih berpotensi untuk kembali naik. Sehingga begini modelnya,
Nah, ini seperti ini, kalau nanti tidak breakout, nanti kembali naik jauh lebih kuat lagi. Apalagi menembus level psikologi yang di sini. Ya, begini caranya. Kalau kita menggunakan trigger yang bersyarat. Contoh yang misalkan ini naik, kemudian sudah mulai muncul merah, kemudian ada konfirmatornya di sana. Jadi kita bersyarat menggunakan minimal 2 syarat. Ada naik, kemudian mulai berubah warna, ada konfirmator, kita masuk di sini. Masuknya di sini. Targetnya jangan 100 ya, mungkin 50 atau dikurangi, jangan terlalu banyak. Karena ini time frame kecil. Kemudian ketika turun, perhatikan sudah mulai berubah warna. Ini di area psikologi yang di bawah ini. Ketika mulai berubah warna, ini perhatikan pergerakan struktur merah ini dari tebal, kemudian mulai kecil, tebal lagi, mulai kecil lagi. Artinya momentum seller makin berkurang, kemudian berubah menjadi warna hijau, dan hijaunya lebih panjang. Ini adalah peluang atau petunjuk awal bahwa buyer akan muncul lagi di sana. Sama halnya kalau dengan di H1, kita tunggu bisa dia turun lagi, kemudian naik, boleh kita masuk di running, atau kita nunggu ini konfirmator ini selesai, masuknya di sini, masuk buy-nya di situ, boleh. Seperti ini juga boleh. Banyak cara, banyak trigger yang nanti kita bisa gunakan. Kalau tadi di sini sell-nya di sini. Ya, sekali lagi pengambilan profit jangan terlalu banyak, jangan disamakan dengan di H1. Oke, seperti ini. Kemudian turun lagi, dikembalikan lagi, turun lagi, merah, dikembalikan lagi. Kita kembali ke fokus lagi. Merah ini sebentar koreksi saja. Area koreksinya ambil separuh dari sini, merah hijau-hijau ini. Kalau dia masih di tengahnya, belum breakout, potensi masih akan naik lagi. Dia kembali naik ketika hijaunya muncul dan menutup warna merah. Menutup warna merah itu yang mana? Berarti di sini. Hijau ini, dua ini kalau kita gabung ini sudah menutup warna merah. Jadi merah sebelah kiri ini dianggap diabaikan, selesai. Buyer dominan lagi, kita masuk posisinya di sini. Buy di situ. Nah, kemudian kalau seller muncul bagaimana? Seller muncul, biarkan dulu. Ini masih belum kuat. Sampai selesai, sampai ini kuat merah dulu. Ini kuat merah. Kalau kuat merah baru kita entry sell di sesudahnya. Nanti coba aja dibuktikan ya. Ya, kita ngambil posisi sell di situ, targetnya juga jangan muluk-muluk ya, mungkin 50-60 kita close dulu karena ini di time frame yang rendah. Diingat di sini juga ada area koreksi, ambil tengahnya di sini. Nah, di sini adalah area koreksinya. Kalau nanti berada di area koreksi ini tidak breakout dan sekitaran ini kembali ditolak ke atas, hati-hati karena berpeluang untuk mantul lagi ke atas jauh lebih kuat lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau belum kuat jangan ngambil peluang melawan. Meskipun ini ada merah tapi masih berat untuk konfirmatornya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kepadatan di H1 lebih palit apa Pak? Kenapa? Apa palitnya lebih palit di tempo yang lebih tinggi ya? Iya, di time frame lebih tinggi tentu lebih valid. Tetapi untuk membaca peluang dalam kondisi yang sideways dan pelan tentu akan kesulitan kita atau kelamaan di sana. Mengambil peluang itu kelamaan. Ya, bisa saja nanti kita mengambil time frame rendah, mengambil time frame yang tinggi boleh. Kalau di H1 ya tentu seperti ini, kita mengambil peluangnya masih menunggu selesai dulu kalau belum jelas. Kan daripada mungkin ya terlalu lama, kita bisa manfaatkan peluang-peluang yang ada dengan time frame yang lebih rendah. Toh juga caranya juga sama, tekniknya juga sama. Hanya saja targetnya harus diturunkan, itu aja. Ya kalau kita terbiasa dengan H1 tapi agak lama. Kondisi seperti ini tidak bisa dipakai running. Sangat tidak bisa dipakai running, sangat berbahaya. Karena pergerakannya lambat sekali dan peluangnya masih didominasi oleh satu arah. Kalau kita mau buy ya boleh, tetapi agak lama. Kita ambil posisi buy agak lama naiknya karena memang pergerakannya dari intensitasnya begitu.
Terus yang mana yang kita pakai? Ya, makanya banyak belajar dengan multi time frame. Kita bisa H1 di M15 juga ada kalanya kita pelajari. Kalau kita hanya fokus di H1 saja nanti tidak ada peluang lain nanti. Ya, ada kalanya kita melirik di M15 untuk kontrol, untuk melihat kondisi. Ya, oh berarti ini buyer mulai menekan, buyer mulai melawan, tetapi belum kuat. Ya, kalau di H1 kan kelihatan baru ekornya saja. Dan ekor ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Ekor yang semakin panjang mengindikasikan seller makin kuat menekannya. Tetapi yang seperti ini masih belum, kalau di H1 masih belum kuat untuk sellernya. Ini masih petunjuk awal. Kalau di M15 sudah mulai muncul. Nah, ini sudah mulai muncul. Mulai muncul kalau di M15. Kalau di H1 baru penolakan seller seperti ini. Ya, caranya masuk bagaimana kalau di H1? Ini tetap fokus kita ke buy. Kalau kondisi seperti ini ditutup seperti ini, fokus kita tetap buy, tetapi tunggu sampai dia turun sampai tidak mampu. Kalau dia turun tidak mampu, naik dari warna hijau baru kita buy. Itu kalau H1. Kalau di M15 enggak, di awal ini sudah bahkan sudah merah. Nanti bisa begitu ganti candle merah bisa sell dulu. Ya, bisa sell dulu. Oke, seperti ini. Ini kalau di ganti candle nanti ya. Kalau sudah mulai tebal, ini tebal. Kalau terlalu tipis ya berarti kita belum ada konfirmator yang kuat lagi. Minimal ada konfirmator yang lebih kuat lagi. Nah, ini kan terlalu tipis. Artinya kalau terlalu tipis jangan jadikan sebagai konfirmatornya. Tapi kalau sudah mulai kelihatan body itu sudah kelihatan, boleh kita jadi konfirmator, kemudian entry sell sesudahnya. Nah, ini kan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis meragukan. Ini masih meragukan, mau turun tapi meragukan. Tetap ada potensi turun. Ya, tetap ada potensi turun, tetapi masih meragukan. Karena memang konfirmatornya kecil. Ya, maka banyak belajar nanti. Banyak belajar, banyak mencoba. Ketika konfirmatornya kecil tapi berjejer dua, itu dipraktekkan. Apakah nanti kuat turun atau tidak? Ketika konfirmator kecil satu, dipraktekkan. Suatu saat menemukan seperti ini harus dicoba. Biar kita nanti punya sistem sendiri gitu loh. Karena ini bagi orang lain sudah dianggap kuat dua ini. Sehingga dia tetap yakin dengan selnya. Karena dia sudah banyak mengalami banyak pengalaman model-model seperti ini. Sementara di sisi lain bagi teman-teman yang lain yang tidak pernah membuktikan ini konfirmator ini terlalu kecil, maka dia tidak berani. Dia menunggu dulu sampai ada lebih kuat lagi, atau bahkan nunggu sampai dia kembali ke atas gitu. Jadi banyak cara, banyak teknik yang bisa kita praktekkan nantinya. Masing-masing punya pengalaman yang berbeda, itu bisa menjadi bagian dari sistem trading nantinya. Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak?